Halo teman-teman, laptop ini sudah tidak memakai prosesor dari AMD ataupun Intel, tapi pakai prosesor Snapdragon. Ya, ini dia Asus VivoBook S15 OLED. Salah satu laptop Asus yang udah pakai prosesor dari Snapdragon. Ya, terbilang cukup baru. Yang dimana prosesor Snapdragon ini merupakan basisnya itu ARM kayak produk-produk sebelah kayak Apple ya, M2, M3 ataupun M4 yang sekarang baru liris. Dan canggih banget sekarang sudah bisa menjalankan Windows gitu. Dan gue juga akan membahas sedikit aja pro dan kontranya ataupun kelebihannya di prosesor Snapdragon ini gitu ya. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya, Snapdragon ini namanya Snapdragon X Elite X1E7800. Namanya cukup ribet juga. Dia punya kecepatan di 3,4 GHz dan punya 12 core dan 12 thread. Terus langsung aja deh ke pro and con-nya ya. Untuk pro-nya jelas ini prosesor basis ARM itu dia punya efisiensi daya yang sangat bagus. Walaupun kencang tapi dia punya daya yang hemat ya. Otomatis akan berdampak ke daya tahan baterainya. Dia diklaim bisa sampai 18 jam. Dan juga tidak mengeluarkan energi panas yang berlebih sehingga punya dimensi yang sangat ramping. Itu kita bahas nanti. Dan ya seperti biasa cons-nya itu ya pasti kompatibilitas yang namanya prosesor dengan basis ARM tidak kayak X86. Jadi beberapa aplikasi emang belum ada yang support. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau kedepannya akan support semuanya. Dan ini juga merupakan momen yang bagus untuk nyindir Intel ataupun AMD bikin prosesor yang lebih efisien lagi, lebih kenceng, tapi gak boros daya gitu ya. Dan untuk di Asus sendiri, prosesor Snapdragon ini dibanding brand lain cukup kencang karena Asus ngasih 45 watt di prosesor ini, yang dimana nilai plus juga ya. Dan untuk VGA-nya dia pakai VGA dari bawaan namanya VGA Qualcomm Adreno. Dia punya 3,6 teraflops. Kalau dibilang sih dia setara sama Intel Arc ataupun AMD Radeon 780M ya. Dan yang namanya prosesor Qualcomm ya identik sama AI-nya karena dia sudah memiliki 45 TOPS ya atau TOPS, adalah sebuah ukuran trillion operation per second gitu untuk menjalankan AI secara offline gitu. Jadi ini dibanding sama segenerasinya ini cukup kenceng dan juga bikin panas brand-brand sebelah AMD dan Intel. Ya, makanya AMD yang terbaru dia bisa sampai 50 top sekarang ya. Kalau ada pertandingan seperti ini yang pasti diuntungkan user gitu ya. Oke, udah cukup ngomongin prosesornya. Sekarang kita ke RAM-nya teman-teman. RAM-nya dia sudah LPDDR5X dengan ukuran 32 GB. Speed-nya juga kencang banget di 8000-an. Wah, ini cukup bagus. Tapi sayangnya ini tidak bisa di-upgrade. Ngapain juga di-upgrade karena sudah 32 GB gitu ya. Dan bocoran aja teman-teman untuk kalian yang sering pakai fitur-fitur AI yang offline gitu. RAM 16 GB itu adalah batas bawahnya atau RAM 16 GB itu udah terbilang kecil gitu. Jadi kalau untuk 32 GB menjalankan tugas-tugas AI itu udah sangat cukup dan sangat punya banyak space lah. Jadi ya udah nggak ada pikir lagi buat upgrade karena ya 30 GB ya kali dulu cukup gitu ya. Oke, untuk storage-nya dia sudah dikasih 1 TB dengan NVMe generasi keempat, cukup luas, cukup bikin hati tenang juga. Dan tentunya teman-teman dengan kombinasi spek tersebut ini laptop sudah terbilang kencang untuk productivity ya, dan juga sangat-sangat hemat daya gitu loh. Bisa dipastikan kalian keluar sehari 2 hari tanpa ngecas pun pakai laptop ini bisa gitu ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ke laptopnya ya. Tadi kita kan udah ngomongin Snapdragon. Tak lupa juga kalau Asus VivoBook ini memiliki fitur-fitur yang sangat luar biasa untuk laptopnya. Malah gue udah bilang ini udah gak cocok dibilang VivoBook. Ini udah kayak ZenBook aja gitu ya. Kita bahas dulu ke casingnya, ke fisiknya teman-teman. Dia punya dimensi yang tipis dan ringan, itu berkat dari efisiensi dayanya karena tidak memerlukan cooling yang macam-macam. Dia memiliki dimensi di beratnya 1,4 kg dan ketebalan di 1,6 cm. Mengingat ini laptop 15 inci yang agak lebar, dengan dimensi tersebut kita bisa bilang kalau laptop ini ramping, ringan, dan nggak repot untuk dibawa kemana-mana. Apalagi ditambah baterainya yang awet sehingga menjadi teman kalian yang sangat sempurna gitu, gue bisa bilang ya.
Bodinya sudah metal ya. Untuk warnanya sendiri dia warnanya silver di seluruh permukaannya dan sudah military grade. Jadi durabilitasnya dibanding laptop lain yang belum disertifikasi military grade itu udah pasti lebih kuat ya laptopnya. Dan sekarang untuk ke layar ya, laptop ini memiliki layar yang sangat bagus teman-teman karena 15,6 inci lebar, didukung dengan panel OLED yang punya resolusi 3K 3K itu sangat jernih banget. Untuk aspek rasionya masih 16:9 dan jelas color gamutnya di 100% DCI-P3. Untuk refresh rate-nya di 120 Hz ya. Ini dipakai main game oke, dipakai ngedit juga enak teman-teman. Dan juga laptop ini sudah dibekali sama AI kamera ya yang punya ukuran Full HD. Sudah tertanamkan AI juga dalamnya. Ada beberapa fitur kayak background blur, auto frame dan lain-lain. Ya untuk keyboardnya dia punya ukuran full size mengingat laptop ini punya ukuran 15 inci dan backlit keyboardnya ini RGB one zone. Jadi gak cuma putih doang, tapi bisa diganti warna-warna. Bukan berarti laptop ini dibikin kayak laptop gaming, tapi beberapa ada yang bilang kalau backlightnya warna putih atau kuning itu di tempat-tempat tertentu malah dia nggak kelihatan gitu ya. Makanya Asus langsung aja dikasih jebret nih, lu mau pilih warna apa? Gitu. Cakep sih. Dan terus kita bahas ke konektivitasnya, ini juga sangat sempurna gitu, gak mengharuskan kita untuk bawa dongle tambahan kalau menurut gue ya. Di sebelah sini dia punya HDMI, 2 USB Type-C 4.0, micro SD card reader dan combo audio jack. Sisanya ada 2 USB Type A 3.2 Gen 1 gitu ya. Kalian pasti banyak nanya, LAN-nya kemana nih? Wah, kayaknya sudah nggak butuh LAN lagi karena Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 7 guys ya. Sangat stabil lah kalau gue bisa bilang. Ya, tadi sudah kita mempreview dan juga kasih lihat first impression Asus VivoBook S15 OLED ini. Untuk harganya sendiri dia ada di angka 23 jutaan aja teman-teman ya. Dan ini sudah termasuk Windows dan Office Home and Student permanen, tinggal pakai aja. Kalian bisa dapatkan laptop ini di tempat syuting kita yaitu di Asus Store Pondok Indah Mall 2 ataupun bisa di online-nya di Marketplace IT Gallery. Linknya ada di bawah, tinggal kalian cek aja. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk previewnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Oke, bye-bye.